Ya, pemirsa, PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk menargetkan pertumbuhan laba bersih mencapai 20 hingga 22% pada akhir tahun 2026. Target optimistis ini didorong oleh kondisi neraca keuangan perusahaan yang dinilai semakin sehat setelah penyelesaian kredit bermasalah masa lalu. PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk menargetkan pertumbuhan laba bersih mencapai 20 hingga 22% pada akhir tahun 2026. Direktur Utama BTN, Nixon Napitupulu, menyatakan perseroan berani memasang target laba tinggi karena masalah kredit masa lalu telah diselesaikan. Selain laba, BTN membidik pertumbuhan kredit di kisaran 8 hingga 9%, serta pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 7-8%. Langkah efisiensi juga dilakukan dengan menjaga cost of fund di bawah 3,6% dan rasio kredit bermasalah atau NPL di bawah 3,0%. Guna menopang target tersebut, BTN menyiapkan sejumlah aksi korporasi strategis sepanjang 2026 dengan nilai mencapai belasan triliun rupiah. Di antaranya adalah penguatan permodalan sebesar 2 triliun rupiah pada semester 2, serta penerbitan wholesale funding senilai 4 triliun rupiah secara bertahap. Tak hanya penguatan modal, BTN juga berencana melakukan ekspansi melalui pembentukan anak usaha baru. Perseroan akan mendirikan anak usaha asuransi umum dengan modal 250 miliar rupiah, serta perusahaan pembiayaan dengan nilai investasi mencapai 3 hingga 5 triliun rupiah. Seluruh ekspansi ini ditargetkan mulai terrealisasi pada semester kedua tahun 2026. Berbagai sumber, IDX Channel. Emiten yang bergerak di alat kesehatan dan diagnosis, PT Diastika Biotekindo Tbk mencatatkan pertumbuhan bisnis genomik yang mencapai 136% di sepanjang tahun 2025 dan kini bersiap memperluas ekspansi usaha di tahun 2026 untuk menangkap potensi pasar layanan genomic sequencing yang terus meningkat. PT Diastika Biotekindo Tbk mencatat pertumbuhan bisnis genomik yang mencapai 136% sepanjang 2025. Sepanjang tahun 2025, produk genomic sequencing Diastika Biotekindo menunjukkan lonjakan penjualan drastis sekitar 136% secara tahunan, didukung oleh permintaan tinggi dari institusi kesehatan dan lembaga riset yang semakin memanfaatkan teknologi presisi tersebut untuk diagnosis dan penelitian kesehatan. Capaian ini menjadi mesin penggerak utama pertumbuhan pendapatan perseroan. Untuk merealisasikan rencana ekspansi di tahun 2026, Cek telah menginisiasi kerjasama strategis dengan sejumlah laboratorium dan rumah sakit swasta bereputasi, termasuk dengan Kalgen Inolab, anak usaha dari PT Kalbek Pharma Tbk. Langkah kolaboratif ini diharapkan memperluas jaringan layanan diagnostik dan meningkatkan kapasitas operasional genomic sequencing perusahaan. Manajemen CHYK memandang pertumbuhan layanan genomik bukan sekedar tren sementara, tetapi bagian dari transformasi diagnostik kesehatan berbasis data genomik. Perusahaan kini mulai menempatkan dirinya sebagai salah satu pemain utama dalam ekosistem layanan genomik di Indonesia. Didukung oleh dukungan lembaga internasional seperti WHO dalam penguatan kapasitas whole genome sequencing. Optimisme CHYK juga memperhitungkan kontribusi pendapatan berulang yang signifikan dari layanan genomik serta proyeksi pasar genomik global yang diperkirakan tumbuh pada CAGR mendekati 17% dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini memberikan landasan kuat bagi perseroan untuk mengakselerasi pertumbuhan dan nilai fundamentalnya di pasar modal dan sektor kesehatan. Secara keseluruhan, pertumbuhan 136% di lini genomic sequencing ditambah strategi perluasan kerjasama dan pendorong pasar yang meningkat membawa PT Diastika Biotekindo Tbk pada posisi yang kuat untuk memperluas operasionalnya di tahun 2026. Kombinasi ekspansi, inklusi teknologi kesehatan modern, serta dukungan permintaan diagnostik berbasis genetika memberi harapan bahwa perseroan dapat memicu pertumbuhan berkelanjutan dan memperkuat kontribusinya pada ekosistem layanan kesehatan Indonesia. Berbagai sumber IDX Channel.
Emiten yang dikenal dengan pengembangan properti ikonik dan mixed use di sejumlah kota utama, PT Indonesian Paradise Property Tbk kini memacu ekspansi bisnis dan memperkuat portofolio sebagai strategi utama menyongsong tahun 2026 berdasarkan capaian kinerja positif di sepanjang tahun 2025 yang memberikan momentum baru bagi pengembangan masa depan perusahaan. PT Indonesian Paradise Property Tbk kini memacu ekspansi bisnis dan memperkuat portofolio sebagai strategi utama menyongsong tahun 2026. Manajemen INPP menyatakan bahwa kinerja pertumbuhan sepanjang 2025 terlihat solid, didukung oleh kontribusi positif dari penjualan properti dan investasi strategis, termasuk proyek Antasari Plus di Jakarta Selatan yang hampir rampung diserahkan, serta perluasan 23 Pascal Shopping Center di Bandung yang turut memperkuat dasar pendapatan perusahaan. Capaian ini memberi keyakinan bagi INPP untuk menekan strategi ekspansi dan penguatan portofolio di tahun 2026. INPP memfokuskan pengembangannya pada properti mixed use yang memadukan hotel, ruang komersial, dan hunian modern sebagai bagian dari portofolio strategisnya di kota-kota besar Indonesia. Selain Antasari Place dan 23 Pascal Extension, perusahaan juga menyiapkan proyek mixed use di Semarang dan Balikpapan yang masing-masing diharapkan menjadi katalis baru dalam menarik segmen konsumen dan tenan berkualitas. Strategi bisnis INPP tidak hanya soal perluasan proyek baru, tetapi juga penguatan recurring income dari aset komersial yang sudah beroperasi. Kontribusi pendapatan berulang dari hotel, pusat perbelanjaan, dan layanan sewa unit apartemen menjadi salah satu pijakan untuk menekan fluktuasi pasar dan memperkuat stabilitas keuangan jangka panjang, serta menjaga pertumbuhan fundamental perusahaan di tengah kondisi industri properti yang kompetitif. Selain pengembangan internal, INPP juga aktif melakukan kolaborasi strategis dengan mitra global, seperti kemitraan dengan developer properti asal Jepang untuk proyek ikonik di Bali, serta upaya memperluas jaringan bisnis dan pengalaman operasional yang memberi nilai tambah. Langkah kolaboratif ini diyakini akan membantu INPP memperkuat positioning dan penetrasi pasar di kawasan Asia Tenggara. Berbagai sumber IDX Channel. Rapat paripurna DPR RI ke-12 masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 menyetujui Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Thomas Djiwandono terpilih karena visinya mengenai pentingnya sinergi yang erat antara kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan penguatan signifikan terhadap stabilitas serta pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Mantan Wakil Menteri Keuangan ini menyingkirkan dua kandidat lainnya, yakni Solihin M. Juhro dan juga Diki Kartikoyono, usai menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi 11 DPR RI. Sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi 11 DPR RI terhadap hasil uji kelayakan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Selanjutnya kami perkenalkan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia terpilih untuk periode 2026-2031, Saudara Thomas A.M. Djiwandono, BAMA. Kepada calon Deputi Gubernur Bank Indonesia agar maju ke depan untuk foto bersama.